Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani dari program studi akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ekonomi mikro Islam untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah ekonomi mikro Islam. Baik. Adapun poin pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah rancang bangun ekonomi syariah, yang kedua adalah konsep dasar ekonomi mikro syariah, yang ketiga adalah asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam, yang keempat adalah konsep kebutuhan ekonomi mikro syariah, yang kelima adalah teori konsumsi dalam mikro Islam, dan yang terakhir adalah teori permintaan dalam mikro Islam. Baik, materi pertama yaitu adalah rancang bangun ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islam, bahan bangunan itu adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, serta tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf, dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya yang dicatat dalam sejarah perkembangan perekonomian. Nah, seiring berkembangnya pemikiran ini telah menghasilkan pengertian dan definisi sebagaimana dirumuskan oleh Hasan Zaman sebagai berikut, yaitu ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi kedua yaitu konsep dasar ekonomi mikro syariah. Ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Maksudnya, segala sesuatu yang kita lakukan diniatkan hanya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya itu adalah ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi yang memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas tetapi sumber daya yang terbatas. Maksudnya di sini, manusia tidak akan pernah ada batasnya untuk memenuhi kebutuhannya sampai ia menuju ke liang lahat. Selanjutnya, ada yang mengatakan, apa perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah? Baik, saya akan membahas perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, atau yang biasa kita kenal dengan ekonomi syariah. Baik, ekonomi konvensional yaitu kebutuhan yang tidak terbatas tetapi sumber daya yang terbatas. Sedangkan ekonomi Islam yaitu dibangun dan didasarkan pada prinsip religius yang memiliki aturan pada Al-Quran dan Al-Sunnah dan dipisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Itu adalah konsep dasar dari ekonomi mikro syariah. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi ketiga, yaitu asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi ini telah menjadi acuan, tetapi dengan beberapa catatan dan tambahan. Adanya injeksi normal moral Islam yang akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional, tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Gaya hidup yang sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi, serta selalu memperhatikan batas halal dan haram. Nah, batas halal dan haram ini merupakan rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada Islamic man. Pandangan tersebut berbeda dengan asumsi ekonomi Islam. Islam memandang bahwa manusia dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk tujuan jangka panjang. Dalam hal ini, tujuan jangka panjangnya itu adalah menuju ke akhirat. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi keempat, yaitu konsep kebutuhan dalam ekonomi mikro syariah. Dalam konsep teori hierarki, kebutuhan Maslow mengatakan bahwa terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, di mana kelima tingkat kebutuhan dasar itu yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualis diri. Adapun dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah
Apa itu maslahah? Maslahah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat baik untuk di dunia maupun di akhirat. Menurut Satibi'i, kebutuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan pokok atau primer, yang kedua adalah kebutuhan pelengkap atau sekunder, dan yang terakhir adalah kebutuhan perbaikan atau tersier, di mana kebutuhan perbaikan ini biasanya bersifat barang mewah. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan acuan negara untuk mencapai tujuan atau kemakmuran. Adapun sistem ekonomi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini salah satunya adalah Amerika Serikat, di mana sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri yang dapat kita lihat dalam sistem ekonomi kapitalis yaitu yang pertama adalah pengakuan yang luas secara pribadi, yang kedua adalah individu bebas memilih pekerjaan, yang ketiga adalah perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, bisa dikatakan masuk ke dalam hukum permintaan, di mana hukum permintaan itu adalah apabila suatu barang naik, maka permintaan akan turun, dan apabila permintaan naik, maka jumlah produksi barang akan turun. Baik, yang terakhir, adanya tingkat kreativitas yang tinggi disebabkan karena persaingan yang sangat terbuka bagi masyarakat untuk membangun sebuah bisnisnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem ekonomi Islam. Nah, salah satu negara yang menganut sistem ekonomi Islam, salah satunya adalah negara Dubai, di mana sistem ini memiliki aturan lebih kepada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, dan yang terakhir adalah Qiyas. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam yaitu adalah yang pertama adanya pengakuan terhadap individu namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli. Yang kedua, hak umat lebih utama dibandingkan dengan hak individu. Yang ketiga, adanya keyakinan bahwa manusia pemegang amanah. Yang keempat, adanya konsep halal bagi produk maupun jasa. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan adanya bunga. Itu semua adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, ada sistem ekonomi campuran. Nah, salah satu negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini yaitu Indonesia. Sistem ekonomi campuran bisa dikatakan sebagai gabungan dari beberapa sistem. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu gabungan dari beberapa ekonomi. Yang kedua adalah hak milik yang diakui, namun jika hajat orang banyak atau oleh negara untuk kemakmuran bersama itu tidak berlaku. Terus yang terakhir, pemerintah dapat melakukan intervensi dan mengeluarkan berbagai aturan. Selanjutnya saya akan membahas sistem ekonomi sosialis. Nah, salah satu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis ini adalah Korea Utara. Nah, sistem ekonomi sosialis itu diatur oleh negara untuk mengurangi jurang antara orang yang kurang mampu dengan yang memiliki kelebihan harta yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis yaitu yang pertama adalah hak milik oleh negara, yang kedua itu adalah peran pemerintah aktif. Di sini sistem ekonomi sosialis dapat kita lihat beberapa kelebihannya, yaitu kebutuhan pokok diatur oleh pemerintah dan sesuai dengan perencanaan negara dan produksinya dikelola oleh pemerintah. Namun, adapun kelemahan yang kita lihat yaitu kreativitas masyarakat berkurang dan membatasi kebebasan dari masyarakat untuk membangun sebuah bisnisnya karena semuanya diatur oleh negara. Selanjutnya saya akan membahas materi kelima yaitu teori konsumsi dalam mikro Islam. Konsumsi adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai gunanya. Adapun prinsip-prinsip konsumsi dalam mikro Islam, yang pertama adalah prinsip syariah. Prinsip syariah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada prinsip akidah, tujuannya untuk mengetahui untuk apa konsumsi itu digunakan, atau lebih kepada untuk mempertahankan hidup dan untuk beribadah dengan baik.
Dan yang kedua, ada prinsip ilmu. Prinsip ilmu yang membahas mengenai halal haramnya suatu zat tersebut. Selanjutnya saya akan membahas prinsip kuantitas. Nah, prinsip kuantitas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sikap sederhana atau tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu barang. Yang kedua, itu ada pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan kondisi keuangan sekarang. Dan yang ketiga adalah menabung atau investasi. Selanjutnya saya akan membahas prinsip prioritas. Nah, prinsip prioritas ini dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Baik, konsumsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Seorang muslim yang baik pada saat akan mengkonsumsi sesuatu pasti akan melihat dari berbagai aspeknya, seperti dari halal dan haramnya, kemaslahatahannya, kebutuhan dan kewajibannya. Sedangkan seorang muslim yang tingkat keimanannya pada tingkat yang kurang baik tidak akan memperhatikan aspek tersebut, tetapi dipengaruhi oleh ego, keinginan dan rasional serta utility atau kepuasan, hanya untuk berfokus kepada kepuasannya saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi terakhir, yaitu teori permintaan dalam mikro Islam. Permintaan adalah yang diinginkan atau yang diminta untuk diri kita sendiri yang ingin dibeli dalam jangka waktu tertentu pada sisi konsumsi. Adapun hukum permintaan yaitu apabila suatu barang naik maka permintaan akan turun, dan apabila permintaan naik maka jumlah produksi barang akan turun. Adapun faktor permintaan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah selera, yang kedua adalah tingkat pendapatan, yang ketiga adalah kebutuhan konsumsi, yang keempat adalah perkiraan ke masa depan, yang kelima adalah jumlah penduduk, yang keenam adalah harga barang pengganti, dan yang terakhir adalah metode pembayaran. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.